anaknya Cappuccino. tapi nama benar loh kalau mengaji memang ya. Nikmatin jam istirahat santri dulu lur. Misis di masjid lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aris Official. Kita neduhin pikiran dan perasaan kita di sini. Pikiran apa yang ingin kita teduhkan hari ini? Banyak di antara kita kepengen bisa mengubah seseorang yang ada di sekitar kita. Mengubah orang tua kita supaya lebih baik, lebih perhatian pada kita, tidak membanding-bandingkan dengan yang lain. Atau kita kepengen mengubah perlakuan, sifat pasangan kita terhadap kita, lebih peka lagi, lebih kalem, lebih lembut lagi mungkin ya. Atau kita ingin mengubah anak kita lebih patuh pada orang tuanya, lebih mendengarkan apa yang disampaikan orang tuanya, lebih nurut, lebih manut. Atau kita ingin mengubah saudara, tetangga yang ada di sekitar kita. Kenapa mereka kok suka berpikiran yang negatif, mereka suka iri, mereka suka berprasangka yang buruk. Kita pengen mengubah supaya mereka tidak begitu lagi kepada kita. Sebenarnya ketika kita berpikiran untuk mengubah orang lain, itu pemikiran yang melelahkan. Lelah. Karena apa? Orang lain itu adalah faktor eksternal, sesuatu yang ada di luar daripada diri kita. Sesuatu yang ada di luar daripada diri kita, mereka memiliki kehendak sendiri. Kita mau mengubahnya itu bukan hal yang mudah. Memang ada ilmu, memang ada teknik untuk mengubah seseorang yang tadinya A menjadi B, yang tadinya sifatnya mungkin dingin pada kita jadi lebih baik dan perhatian, lebih hangat. Ada memang ilmunya, ada memang tekniknya. Tapi ilmu dan teknik tersebut hanyalah sekedar ikhtiar, usaha. Tapi penentu keberhasilannya sebenarnya adalah spiritual kita. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Karena mau orang sesakti apapun gelarnya, ya, bahkan orang sepakar apapun keahliannya, digelari orang sakti atau dikasih gelar profesor sekalipun, sebenarnya tidak ada yang mampu mengubah orang lain. Tidak ada yang mampu mengubah orang yang ada di luar dirinya. Seorang itu hanya punya kesempatan besar untuk mengubah dirinya sendiri. Mengubah orang lain itu bukan perkara mudah, karena orang lain ya juga punya kehendak sendiri. Kehendak yang tidak bisa kita atur-atur. Tapi yang memiliki hati, yang menggenggam jiwa, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha memiliki hati setiap manusia. Hati dia, hati orang tua, hati pasangan, hati kita sendiri. Allah yang menggenggamnya. Maka jikalau kita ingin sukses, berhasil, membimbing, ya, mengajak, mengubah orang lain dari A menjadi B, dari yang dingin kepada kita menjadi hangat kepada kita, jadi baik, yang pertama kalinya harus didekati adalah Allah. Dekati sang pemilik hati. Dekati siapa yang memiliki hatinya orang tua, siapa yang memiliki hatinya pasangan kita itu. Siapa? Allah. Dekati Allah dengan amalan-amalan yang kita miliki. Amalan sholat, puasa, sedekah, amalan zikir, amalan sholawat. Dekati Allah dengan amalan-amalan ibadah yang baik itu. Kalau sudah dekati Allah, munajat, minta pada Allah. Allah yang menggenggam jiwa, Allah yang menggenggam hati, Allah yang maha membolak-balikan hati. Minta kepada Allah supaya hatinya diberi hidayah, supaya hati orang yang ingin kita ubah tersebut Allah berikan perubahan. Allah yang mampu mengubah mereka, bukan kita. Tidak ada pakar, tidak ada orang sakti, tidak ada siapapun manusia yang mampu mengubah manusia lain.
Jikalau ada hanya sementara sifatnya. Tapi kalau sudah Allah yang turun tangan, kalau sudah Allah yang mengubah, maka akan menjadi permanen. Yang tadinya pasangan hanya dingin saja sifatnya, atau pasangan yang suka selingkuh, hatinya terpaut dengan orang lain. Kalau udah Allah yang turun tangan, balik itu pasangan. Balik dia akan kembali kepada kita lagi. Hatinya akan terpaut kepada kita lagi. Maka dekati sang pemilik hati. Kalau mau mengubah hati orang lain, dekati sang pemilik jiwa. Kalau kita ingin mengubah orang lain menjadi baik kepada kita, entah itu orang tua, entah itu tetangga, saudara, ataupun pasangan, bahkan anak-anak kita. Dekati hati orang lain dengan mendekati Allah sang pemilik hati. Nah, begitu caranya teman-teman. Semoga ini jadi manfaat, jadi renungan kita bersama, ya. Amalkan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin kita melakukan amalan tersebut, semakin kita dekat dengan Allah, maka kita minta semoga Allah ubah hatinya, Allah ubah perilakunya, Allah ubah sifatnya jadi baik kepada kita. Minta sama Allah. Doakan orang yang ingin kita ubah perasaannya. Doakan orang yang ingin kita ubah perilakunya. Kita doakan. Ini adalah ikhtiar yang pertama dan utama dan menjadi fondasi yang harus kita lakukan dulu. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Mendekat kepada Allah dengan amal ibadah, meminta kepada Allah, mendoakan orang yang ingin kita ubah. Ini yang harus kita lakukan lebih dahulu. Dan terus menerus kita lakukan. Sambil kita lakukan amalan ini, ikhtiar ini, barulah kita juga berikhtiar dengan cara teknik-teknik dan ilmu-ilmu seperti ilmu psikologi, seperti ilmu komunikasi. Kita lakukan komunikasi dengan pendekatan yang persuasif dengan orang yang ingin kita ubah, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan kalimat yang santun, dengan komunikasi yang hangat. Kita gunakan itu teknik komunikasi keluarga. Kita gunakan teknik komunikasi pasangan. Kita gunakan juga ilmu psikologi, pendekatan psikologi, cara memahami lawan bicara, cara memahami sifat orang tua. Kalau orang tua inginnya seperti apa ya psikologinya, inginnya senangnya diperlakukan bagaimana. Sehingga kalau kita perlakukan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan psikologinya, maka beliau akan luluh kepada kita. Ilmu-ilmu ini kita pakai juga. Tapi yang pertama dan utama sebelum kita praktekkan ilmu-ilmu itu, teknik-teknik pendekatan itu, entah komunikasi ataupun teknik psikologi ataupun jurus-jurus lainnya, sebelum itu yang paling utama apa tadi? Kita praktekkan, kita ikhtiarkan dulu amalan-amalan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena sejatinya yang mengubah mereka bukan kita, bukan teknik psikologi kita, bukan teknik komunikasi kita, tetapi Allah yang mengubah. Karena yang mampu mengubah hanya Allah. Karena Allah lah, dialah yang memiliki hati, dialah yang menggenggam hati, dialah yang mampu membolak-balikan hati siapapun manusia. Maka mau mengubah orang lain, dekati Allah sang pemilik hati. Semoga manfaat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.